Selamat pagi Bu Ilsa dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kasus mengenai IT and Communities. Nah, di sini kasus yang kami akan bahas itu mengenai komunitas mobil sejuta umat belajar teknologi hybrid. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada 20008, Cindy Teresia sebagai penyusun, kemudian 20018, siswi Astuti sebagai presenter, kemudian 20030 Robertus Antonius sebagai anggota, dengan NIM 20042 Samuel Antono sebagai anggota, dan NIM 20049 Teresia Ratri sebagai anggota. Selanjutnya kita akan membahas mengenai profil teknologi hybrid. Nah, teknologi hybrid ini merupakan mesin baru yang sedang populer di kalangan pencinta lingkungan dan juga kalangan atas yang ingin berhemat bahan bakar. Nah, teknologi hibrida alias hybrid ini pada mobil itu secara sederhana dibilang sebagai perpaduan antara dua jenis tenaga, yaitu tenaga mesin dan juga motor listrik. Kemudian mobil hibrida dianggap oleh banyak orang itu sebagai alternatif yang baik untuk kendaraan konvensional. Karena apa? Karena mampu menghemat bensin. Nah, efisiensi mesin dari mobil hibrida ini sendiri itu 2 kali lipat dibandingkan dengan kendaraan konvensional sehingga mampu menghemat bahan bakar. Kemudian karena bahan bakarnya itu yang digunakan tidak terlalu banyak, maka juga mobil hibrida ini cenderung tidak terlalu memberikan polusi selama penggunaannya, seperti itu. Yang selanjutnya, secara umum ada 3 jenis mesin hybrid. Yang pertama itu ada serial hybrid. Nah, ini merupakan motor listrik sebagai penggerak utamanya dan mesin untuk mengisi ulang baterai. Yang nantinya baterai itu akan digunakan untuk menggerakkan mobil. Selanjutnya ada jenis yang kedua yaitu parallel hybrid. Ini merupakan perpaduan antara mesin konvensional dan juga motor listrik secara paten. Secara paten berarti tidak bisa dipisahkan seperti itu teman-teman. Dan juga parallel hybrid ini dilengkapi dengan baterai yang lebih kecil dibandingkan dengan serial hybrid. Selanjutnya ini yang ketiga ada serial parallel hybrid. Ini merupakan kombinasi serial dan juga paralel dan jenis ini dibilang yang paling lengkap dalam teknologi hybrid untuk mobil. Karena mesin bensin dan juga motor listrik itu bisa bekerja secara bersamaan ataupun juga sendiri-sendiri. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke komunitas mobil sejuta umat belajar teknologi hybrid di Jamnas Karawang. Nah, pada dasarnya peralihan mobil dengan bahan bakar minyak ke hybrid itu gencar dibicarakan pada era 90-an. Ini karena banyak faktor, mulai dari menipisnya cadangan bahan bakar minyak bumi karena penggunaan yang semakin meningkat, hingga soal emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan. Pada tahun 1997, Toyota yang menjadi pabrikan itu berinisiatif menghadirkan mobil hybrid yang diproduksi massal yang namanya itu Toyota Prius. Untuk gambarnya sendiri seperti ini, teman-teman bisa mengamatinya. Dan selanjutnya, pada tahun 2020 itu diadakan Jamnas atau Jambore Nasional yang ke-6 oleh Avanza Xenia Indonesia Club. Nah, di sini mobil hybrid Toyota itu berseliweran. Ada 2 jenis, ada Toyota Prius Hybrid dan juga Toyota Camry Hybrid. Nah, dari Jambore Nasional ini banyak orang yang tertarik terhadap mobil-mobil hybrid tersebut hingga melakukan test drive dengan antusias. Dalam Jamnas ini juga dilakukan edukasi mengenai mobil hybrid kepada para anggota sehingga anggota itu tahu kekurangan atau kelemahan dan juga kelebihan dari teknologi mobil hybrid ini. Selanjutnya untuk gambar Toyota Camry Hybrid ini bisa teman-teman perhatikan di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan dari teknologi mobil hybrid. Untuk kelebihannya, yang pertama itu lebih ramah lingkungan, bahan bakar lebih irit, emisi lebih rendah, dan juga suara mesin yang lebih halus. Bahan bakar lebih irit tadi karena efisiensi mesinnya 2 kali lipat dibanding dengan mobil atau kendaraan konvensional. Selanjutnya yaitu kekurangannya.
berisiko rusak terhadap banjir karena tadi ada komponen berupa motor listriknya, sehingga kalau kena air bisa berisiko seperti itu. Selanjutnya yang kedua, harga masih mahal karena teknologi dalam mobil hybrid ini ditawarkan juga cukup canggih, sehingga harganya juga cukup tinggi. Nah, pada hari terakhir Jamnas, anggota mobil sejuta umat ini masih antusias untuk mengenal kedua mobil hybrid dari Toyota. Selain melihat sektor dari mesin, mereka juga tertarik melihat eksterior, interior, bagasi, hingga cara pengisian motor listriknya. Jadi teman-teman, demikian penjelasan mengenai mobil hybrid atau komunitas belajar teknologi hybrid tadi. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan kesalahan dalam pengucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan juga selamat pagi.